kalau meme coins itu taruh cepet dapat 1 miliar lu. Nah, financial advice atau jadi nol. Ini prinsip desentralisasi yang gue bener-bener suka gitu. Dan kenapa gue hold Bitcoin? Itu alasan mulianya. Alasan gak mulianya gue tahu bakal kaya. Kripto sekarang kan juga ada company-nya. Ya, kayak satu koin ada project yang beneran bisa dipakai di real life gitu, kayak AI contohnya. Sekarang kan let's say kita masih mau menjalan ke bull, terus ada yang namanya winter. Nah, strategi lu apa sih kalau nanti winter market? Kan itu kayak kalau winter tuh sepi banget kan. Crypto 99% is a scam. Gue pengen semua anggota keluarga gue itu punya Bitcoin. Hai guys, kembali lagi ke podcast Coin kami bersama saya Rose Chamomile aka Vanessa. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Alex. Halo. Bitcoin Pump. Bapak Bitcoin Indonesia. Mr. Donald. Satunya lagi ada. Loh, kamu kan biasanya nge-host di sini. Iya, sekali-sekali. Hostnya dua. Saya adiknya. Oh, bener juga. Iya, benar juga. Halo, sih. Dek, baru kenal kita. Baru ketemu sekarang. Jadi kita tanya dulu nih, gimana pandangan tentang Bitcoin kepada kakak beradik ini? Boleh. Mungkin dari gue dulu kali, bro. Iya, boleh. Yang kalau dari gue sekarang sih, mungkin pertanyaannya kayak kita lihat narasinya sampai kapan gitu kan? Apa aja yang lagi famous ya sekarang? Katalis apa? Kalau dari sisi gue sih, gue lumayan cukup bullish ya. Walaupun market memang, namanya market kan pasti up and down ya. Selalu namanya candle, apapun candlenya pasti ada. Cuman kalau gue ngeliatnya di sini, Bitcoin ini katalisnya too many, terlalu banyak, yang membuat gue tuh cukup merasa ini tuh yakin it's the only way is to go up. Bitcoin tuh predestined to go up. Bullish banget nih kayaknya Moonboy. nih. Moonboy. Gue Moonboy habis-habisan. Apa sih katalis lu yang ya oke lah, kita sekarang kan ada Bitcoin ETF, terus narasinya juga baru-baru, terus apa lagi nih menurut lu? Banyak bro, banyak ya. Tadi kita sempat bahas off camera lah ya. Banyak sekali. Ya, mungkin kalau salah satu tadi kayak lu bilang bener Nes. Kalau dari sisi gua salah satunya memang institusi lah ya. Iya. Institusi itu udah pasti yang banyak orang yang gua nggak suka ya. Mereka tuh selalu sell on news kan. Yeah. Dan maksudnya gua nggak suka orang sell on newsnya, itu nggak masalah. Itu kalau mereka mau profit short dari sana, it's not my thing to control. But banyak orang yang melakukan menjadikan ETF di approve sekarang berarti harga langsung naik. Enggak juga, exactly. Itu adalah miskonsepsi. Malah turun ya, habis ETF di approve. Malah turun. Itu kan karena tadi mereka si sell on news tadi. Dan setelah itu, netizen terutama Indonesia malah nge-fat nih. Kalau gue nge-call, makanya gue gak pernah berani nge-call, gue cupu, gue berani nge-call gitu. Gue nge-call di private aja, temen-temen aja gue call. Gitu kan. Kenapa gitu? Karena gue mikir, gue gak suka ya, karena itu tuh ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Kayak misalnya gue bilang, gue hari ini bisa lari 10 km, tadi kan lo ngomongin maraton nih. Gue mau nge-run 10 kilo, yang nggak bisa langsung bisa men, yang harus latihan dulu kan. Dan ini sama juga kalau gue ngeliat gelontoran aset masuknya ya pelan-pelan, karena banyak orang yang testing the market dulu. Skeptics. Iya, masih orang skeptics. Ini kan ETF ini lu sebenarnya imagine kayak orang-orang yang tadinya biasa beli saham, nge-trade stocks atau nge-trade natural resources, mereka pindah ke gue mau yang lebih high risk, aggressive approach, gue mau Bitcoin. Gue mau coba masukinnya juga berapa kan kecil-kecil dulu. Mana ada orang langsung coba, gue langsung coba 100% kapital gue. Nah, bisa. Nah, mungkin. Itu salah satunya. Nextnya gimana nih, adek-adekku? Kalau menurut adek. But for me is liquidity. Tadi kan even though ETF approved, I think liquidity-nya juga harus ada. If we're talking about ETFs kan US, but we have Asia. Betul. Asia as well, dan ini the largest capital for me itu di China, cities like Hong Kong, those financial hubs gitu loh. Kalau misalnya this money nggak bisa masuk juga barengan, aku rasa susah ngangkatnya juga. Betul. Dan from where I see it, orang-orang yang punya duit gede ataupun orang-orang lama, the key is adoption juga. Orang-orang tua kayak apa? Generasinya kakek-kakek, susu-susu itu kan juga harus adopt. Jadi kedepannya itu apakah naik? Iya, tapi kedepannya juga lebih bagus, soalnya lebih stable asetnya. Iya. Jadi orang itu consider Bitcoin as
an alternative, tapi juga ada sort of like safe havennya juga gitu loh. Ya, itu kayak sebenarnya itu menjadikan fungsi Bitcoin yang store of value ya kalau gua ngeliatnya. Iya. Kalau tadi interesting ya, gue pernah baca tapi gue jujur gue lupa. Gue nggak terlalu, ya gue bacanya mungkin dari Twitter ya. Gue nggak source-nya Trust Me Bro aja. Trust me bro. Itu source andalan gue. Source dari mana bro? Trust Me Bro. Nah, poin gue di sini adalah ya tadi si Marcel bilang itu bener banget cuy. Jadi kayak sekarang kalau lu lihat di distribution of wealth itu paling banyak di mana? Boomers. Yes, Di exactly. boomers. Dan ya I mean gue wish all the best for the boomers, tapi kan time berjalan ya. Yes. Yeah. Kalau kita lihatnya tarik garis ke depan akan turun ke Gen X. Dan sebenarnya millennials aja itu udah nggak muda lagi. Sakit hati maksudnya. Oh iya iya iya. I feel you sih. Millennials tuh udah nggak muda lagi. Gue selalu mikir millennials 20, ternyata kan enggak gitu. Iya. Millennials, believe it or not, itu udah ada yang 40 man. Udah ada yang 40 years old gitu kan. Dan nextnya akan masuk ke Gen X. Gen X ini mereka lebih Saya bilang. tax savvy, exactly. Dan mereka udah mulai tahu kayak actually gue tuh punya alternatif store of value. Kalau lu nggak mau beli rumah, lu nggak mau beli properti lah ya, bukan rumah, lu nggak mau beli traditional stocks, deposito, gue ada Bitcoin. Ya maksud gue ada Bitcoin gitu kan. Dan by the way, deposito tuh menurut gue salah satu scam ya, scam di Indonesia menurut gue. Why is that? Gimana ya bro? Karena real inflasi tuh yang dikasih ya, misalnya inflasi kita berapa sih bro? Tiga something ya. Itu tuh inflasi buku ya, inflasi buku, bukan inflasi yang real. Karena contoh nyata, gue imagine sekarang teman-teman punya duit 1 miliar. Nah ini semua dimulai dari mindset ya, 1 miliar. Yang penting yakin. Yang penting yakin dan berdoa. 1 miliar ya, pertama. Kalau kalian punyanya rupiah, tahun depan, kalau tahun lalu gitu kan, ini udah kalian tuh berkurang kemampuan beli dolar kalian. Karena harga dolar aja dari 15.000 jadi 16.000. Lu nggak ngapa-ngapain, hilang duitnya 100 juta men. Exactly. Hilang. Lu ganti nih. Jadi jangan punya 1 miliar. Lu punya 10 McLaren, lu hilang 1 McLaren. Benar. Gitu kan? Iya, iya. Jadi maksudnya itu tuh inflasi yang gak di buku, tapi kita sebagai masyarakat retail ngerasain. Ya. Harga mulai naik, kapasitas buying power lu. Jadi kalau gua ngeliat inflasi itu dari purchasing power parity ya, PPP. Dari situ lu lihat, lu bandingin sama actual life lu tuh, sama actual orang perusahaan kasih gaji gitu. Itu tuh naiknya nggak bersamaan. Setiap orang beda-beda Gitu. Jadi dari situlah gue bener-bener merasa deposito, kalau gue bisa deposito, gue mending taruh aja di BTC misal. Ya. Tapi ini kan gue, ya jangan, not financial advice. Ini gue orang blow on aja gitu. Tapi kan katanya deposito risk free. Ya kalau lu ya lu sama aja risk free, lu gue taruh di dalam bongkahan safety box juga hampir risk free gitu kan. Ya lu taruh di bank juga risk free kan sebenarnya bukan risk free, tapi lebih tepatnya insured. Lebih tepatnya insured sih menurut gua. Jadi lu yakin banget nih sama Bitcoin. Selain itu, Nah, ya karena kalau lu tanya nih kenapa gua bullish kan ke Bitcoin juga. Karena gua ngeliat playernya. Tadi Marcel sempat mention banyakan player Bitcoin itu ETF-nya ada di West ya. European, ada di US. Dan salah satu yang membuat gua lagi kencang banget ke sana adalah election. Kalau Indonesia baru selesai electionnya. ya. Ya kan, baru selesai Oktober ya pelantikan. Kalau di Amerika yang sampai sekarang ini masih negara nomor 1 lah ya, November. ya masih November. Dan kebetulan ada satu presiden yang memang openly, publicly bilang gue tuh support Bitcoin. Oh, yang lu beli meme coinnya itu. Oh pasti dong. Jadi kalau kayak gini nih, kalau Bitcoin itu store of value ya tadi gue bilangnya. Kalau meme coins itu cara cepet dapat 1 miliar lo. Nah, financial advice atau jadi nol. Ya dong, Yeah. go home go big or go home, bener Yeah. kan? Nah, maksud gue di election sini, lu lihat lah, kalau sampai presiden di negara yang sekuat ini openly, publicly bilang, gua bakal beli Bitcoin dan gua tidak akan jual Bitcoin. Kalau orang dengan itu masih nggak bullish, gue kayak bingung aja gitu. Negara lain harusnya ikut kan? Iya, ini karena kalau dulu kan ini sebenarnya bukan yang pertama ya guys. Iya. El Salvador udah ngelakuin, Argentina udah ngelakuin. Tapi maksud gue, this is America man. This is America. This is a totally different matters. It's different in terms of financial.
it difference in terms of military power, demographics. dan retail powernya mereka pun kuat kan. Jadi maksud gue tuh di sini ya, gue sih bener-bener berharap kan, boleh dong namanya berharap, itu beneran terjadi dalam arti dia menang gitu kan. Cuman kalau dalam art political reasonnya ya gue sih nggak terlalu gimana ya, gue memang kesel aja sama far left gitu kalau gue. Jadi ada dua. Gimana sih ceritain coba. Gimana Sel? Tapi sebentar, sebelum cerita, I have a question. Yap. Kalau Donald Trump mau mau include Bitcoin, how do we know if he's not bullshitting us gitu? That's the thing, we don't know. Namanya juga kampanye, semuanya jadi bagus. Nggak bisa aja kan dia mau defend Amerika. Karena kan musuhnya dia kan sudah mulai, ibaratnya musuhnya dia ini kan China, they're going really fast gitu. Is it just a way for Trump to menyemangati orang-orang Americans? Kalau gue rasa ada banyak motif yang kenapa, karena ya kayak tadi Vanessa juga bilang lah ya, kita nggak bisa take it bener-bener di depan muka lah ya. Karena kan orang namanya mau election pasti dia beli suara. Ya lu nggak bisa mungkir itu dia beli suara. Every kampanyenya dia selalu bilang Elon Musk itu supporter gue, padahal gue sendiri orang pro fossil fuels. Maksudnya dia bener-bener nggak suka sama electric cars, karena electric cars itu ESG itu adalah salah satu kampanyenya far left. Ya, anything with electrical. Far left tuh kiri. Maksudnya kiri? Kiri gimana ya? Bukan West aku taunya. Jadi kan ada Republican sama Democratic ya. Demokrat sama Republikan. Jadi basically politiknya ada dua lah ya. Politik lu di kanan berarti lu Republikan, atau lu di kiri itu Democratic, yang liberal. Amerika ini udah dua kali kayak Obama itu kan Demokrat. Lalu Joe Biden itu Demokrat. Trump itu waktu dia menang, dia kan bener-bener ya, makanya banyak kasus juga. Far right juga nggak bagus menurut gua, karena ya kita ngomong politik jadi. Tapi maksud gua tuh di sini kanan sama kiri both extremes, they're not, gua nggak prefer itu. Kalau ada orang yang prefer itu ya nggak apa-apa, kita masih bisa makan bakso bareng-bareng. Cuman gua nggak prefer itu aja. Gua prefer tuh lebih di tengah-tengah ya, lebih di tengah-tengah. Kalau buat konteks far left itu banyak yang woke, yang kayak Olympic opening kemarin lah ya, kan cukup ngawur sih. Bro, imagine aja lu punya anak gitu kan, lu punya anak, and then anak lu harus nontonin gitu kan, nontonin maksudnya a nude man. Gitu. Nude, jadi orang cowok telanjang in a public television. I mean, mocking religions juga kan? Ya, yang diangkat kan? Despite the religious activity, gue sih sebagai orang normal, memang gue juga punya anak kebetulan, gue nggak mau anak gue ngelihat ada orang telanjang di depan mukanya lah. Iya, sesimpel itu kan, masih sesimpel itu gitu. Despite lu mau straight, lu mau gay, to be honest, buat gue nggak peduli. Gue nggak peduli, itu bukan urusan gue, that's on you. Tapi gue nggak suka kalau lu memaksakan, forcing your ideology to my child. Itu kita nggak bisa makan bakso bareng. Kita masuk ring tinju kalau itu. Saya setuju. Itu masuk ring tinju sama gua. Tinggal kasih lihat aja mau di mana alamatnya. Ya lu masih sesimpel itu kan. Gua rasa every parents will do the same. Nah, itu kebetulan untungnya si left ini tidak pro Bitcoin. Kalau dia pro Bitcoin, gue jadi dilema. Karena sebagai orang tua, gue mau anak gue safe. Tapi sebagai Bitcoiners, gue mau juga aset gue naik. Untungnya nggak kayak gitu. Tapi karena Trump, dia kan pro Bitcoin, jadi let's go Trump. Dari sisi gue kayak gitu. Kenapa Bitcoin maju? Kalau lu gimana, Sal? Kalau aku sih ngomongin apa? Far left nih? Boleh. I don't actually like those kind of things gitu kan. Right. I only believe in one, like the conservatives. Meskipun aku belum punya anak gitu kan, tapi aku kalau lihat tuh kayak, aduh ini apa sih gitu. Iya, exactly, right. Because aku ini lahir tahun 2000. Sama. Sama. Enggak, from what I see is 2000 itu kartunya masih normal gitu loh. Kartunya tuh masih normal. Ada princess, ada kayak animals itu kan, Disney-Disneyan itu masih normal. Tapi semakin kesini, waktu itu ke rumahnya ponaan gitu, lihat itu kartunya, bukan dia nggak lihat itu, tapi kayak di YouTube-nya tuh, iya itu kan ada nama TV show-nya kan. Yes.
it looks sus man. Jadi kayak ini apa itu. Terus dia di TikTok juga itu. Di Exactly. TikTok tuh ada yang bahas itu. This cartoon itu dia ada women with women tuh dia kiss kartun tapi animal. It's attacking your children. Makanya begitu gue juga sama. Gue lumayan tradisional lah ya. Walaupun di Web3 gue lumayan tradisional. Begitu gue lihat itu membahayakan anak gue, ya gue merasa ya gue nggak mau kesana gitu. Yeah. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Makanya Culture-nya beda lah. betul. Tapi kan gini loh, bukan berarti itu kok menentang kalau lu suka kayak gitu, gue nggak masalah. I'm okay gitu. Jangan sampai gue orangnya terlalu gini lah, pobikan gitu kan. Nggak gitu juga. Gue it's okay. Tapi kalau yang gue masalah adalah begitu lu force your ideology to my reality. Okay. Itu gue langsung kayak why? I mean I know kita ini kan we're living in a generation but where information is everywhere kan. Tadi kan ngomong tech savvy. I think ya orang-orang ini memanfaatkan this momentum to force their ideals supaya lebih gampang gitu. Betul. And kalau gini caranya agak susah gitu buat kita. Jadi we have to choose actually. Betul. Tapi ya kayak gini gue maksudnya sebagai crypto nerd ya, gue suka aja. Karena kan gue memang lumayan, sama lah kayak lo. Kita kan lumayan di Gen suka bahas meme coin. Iya, jadinya ada narasinya ya. Ada narasi yang bisa gue mainin. Gue mau cerita deh, kemarin tuh gue sempet beli kan ada narasi tuh kemarin abis Trump kena tembak, ya kan? Harris. Belum, sebelum itu tuh ada dulu Elon ganti PP. Elon ganti profile picture di Twitter. Dia ganti laser eyes. It means Bitcoin will pump. Yes. According to a lot of people, itu means-nya itu. And then kalau lu buka Radium atau lu buka Dex Screener, itu tuh semuanya dark something, dark maga, dark PP, dark wave, itu narasi laser eyes-nya keluar. Ya itu gue kayak wah, gue berusaha nge-catch all the narasi kan. Dark maga gue main masuk tuh. Ya puji Tuhan alhamdulillah itu masuk keluar masih profit gue. Terus gue nyangkut kena honeypot gue karena oh no. Iya, soalnya gue bener-bener kan ya namanya ultra degen kan, atau dikasih tahu lu kalau masuk 0,01 tes dulu aja, atau lu pakai Maestro lu bisa lihat. Gue hajar jadi langsung lumayan, ya nggak banyak juga kayak 1 sol gitu nyangkut. Ya udahlah, ya pelajaran gitu ya teman-teman ya, jangan nangga udah gitu aja kan. pelajaran. Cuman itu maksud gue narasi-narasi kayak gitu keluar gara-gara si election. Makanya crypto world ini menurut gua serves culture cater to all different kind of people. Di Web3 space lu tuh mau ngapain aja, lu semuanya ada. Exactly, lu tuh free. Lu bisa ngapain aja, lu bebas berkreasi, dan ini prinsip desentralisasi yang gua bener-bener suka gitu. Dan kenapa gua hold Bitcoin? Itu alasan mulianya. Alasan gak mulianya gua tahu bakal kaya. Nah itu. Wah, jadi berapa nih prediksi Bitcoin lo? Kapan? Kan kita time frame. Ini dong, tahun depan dong. Tahun depan. Awal tahun depan. Januari. Kalau gua sih di range let's say 80 to 120 lah ya, range gua. 80 to 120k ya. Itu 80 tuh being the minimum menurut gua. Cuman kan gua moon boy. Tapi sebenarnya 80 itu nggak jauh loh. Nggak jauh, ini kita 69 men. Iya. 70 bro. Hari ini 70. Nah, Hari gue ini belum 70. ngecek hari ini. Hari ini gue belum ngecek. 10% lagi udahan. Iya. Ya. Ya pada saat di syuting video ini di 70.000. Berarti kalau lu tayangin mungkin udah 80.000. Jadi invalid gue punya pendapat udah invalid. Hopefully. Tapi gimana? Menurut lu bakal mantul dulu sideways sampai nunggu the Fed cut rates atau gimana? Menurut gue kalau gue sih lihat intensi sekarang nih lagi. harapan gue jujur kita di sweep 1 kali lagi ke bawah. Lu belum pasti lu serok ya lu. Ya gue pasti serok lagi. Aduh. Cuman gue Yang udah jualan kemarin. siapa, bro? Kenapa? Yang jualan siapa bro? Itu dia susahnya. Kalau semua orang kayak gue nggak ada yang jualan, ya kan? Iya kan Mt. Gox sudah jualan. Nah makanya. Germany sudah Mt. Gox banyak yang nggak jualan. You wonder why kan? Oh iya. Mt. Gox sudah di distribusi. return, tapi nggak jualan orangnya. You wonder why? Karena mereka juga bullish kan. Cuman harapan gue literally, ini harapan, gue pengen di sweep sekali lagi ke 62. Gue pengennya. Katanya nih biasanya habis Bitcoin conference tuh bakal dam lagi, bener nggak sih? Ya itu tadi kan, makanya gue pengennya begitu. Soalnya kan gue udah pasang jaring nih. Kemarin gue jujur gue pasang jaring di yang kemarin ke sweep sampai 52 kan.
Itu gue pasang banyak banget, nggak banyak banget ya. Maksudnya duit gue kecil. Ada lah. Banyak banget guys. Duit gue kecil. Gue pasang di 51.500. Itu nggak kesentuh men. Nggak kesentuh men. Gue kayak aduh, sial juga gue nggak kesentuh. Cuman banyak bro jaringnya bro. Ya, gue banyak. Jadi tapi paling banyak gue big entry-nya di 51.500. Gue udah beli di 55, gue beli di 58, 51.500 karena support terakhirnya tuh menurut gue kan kemarin di 53-an ya. Kalau dia jebol ke bawah 51.500 itu the next-nya. Paling. Nah iya makanya gue mau sikat di situ, nggak dikasih. Jadi Karena, penasaran nih. kenapa? Portfolio lu tuh gimana sih presentasinya, kayak Bitcoin Oh. berapa, altcoin berapa, Boleh. meme coin Sebenarnya gue pernah berapa? jelasin di YouTube gue juga nih portfolio gue, dan itu Oke. jelek sebenarnya karena gue bener-bener banyaknya Bitcoin sih. Kayak gue 55%. Gue kira meme coin. Enggak dong. Enggak. Kalau di Moonboy. Iya Moonboy. Kalau Iya. kalau di YouTube gue sendiri, gue memang lebih banyaknya bahas meme coins karena itu yang seru. Itu yang bisa memungkinkan lu from zero to hero. Iya dong. Kalau Iya dong. Bitcoin lu mesti punya kapital banyak banget dulu supaya lu bisa jadi hero. Ya iya dong. Iya. Kalau Iya. meme coins, lu bisa dengan kapital sebatasnya aja, lu bisa jadi hero. Dan ini yang membuat gue sebenarnya ini by the way ini cycle pertama gue yang gue actually beli meme coin ya. Dulu gue konvensional, gue bener-bener konvensional sih orangnya. Asli gue konvensional parah. Kalau lu mau tahu kenapa gue beli meme coin itu gara-gara Andrea si AT. Oh. Iya dia gue oke. di Ketulang Di temen brainwash jadi. ya sama di dia. brainwash gue di brainwash lu, awas lu gue di brainwash habis-habisan. Dan memang karena gue berapa kali ketemu orang di event-event, mereka tuh punya this type of story lah. Kayak misalnya, guys, gue masuk Dodge dari sekian, keluar Mazda gitu misalnya, keluar BMW. Lah dulu gue karena orang saham, 30% for gue tuh banyak gitu. Gue taruh Dodge dapat 30%, gue sampai bilang, Apa Mama, ini? aku dapat 30% dari Dodge gitu kan. Nggak, maksud gue kayak gue happy man Iya, justru. iya, Karena iya. 30% di saham kan susah banget. Bener. Iya. Sedangkan di kripto lu kayak market tiba-tiba semuanya 30%. Aku juga orang saham loh. Makanya gue sebagai saham bros man. Saham bros 30%. Coba Di market mana dulu? di Indo. Wah susah. Kalau di US juga susah. Maksud gue lu kalau lu mainnya kalau option masih bisa, poly market segala macem. Cuman kalau lu main yang lu cuma beli saham Lufthansa begitu ya, 30% gede banget cuy. Dalam span of 3 bulan. Aku aja 20% biasa US. 30% loh. Kripto gue langsung happy, jual. Habis gue jual, Elon nge-tweet, bisa beli Tesla pakai Dodge, jebret terbang setinggi roket. Gimana ceritanya lu dari biasanya kan kayak saham bros sama kripto tuh bener-bener yang kayak bertolak belakang banget kan. Kok bisa lu dari saham pindah ke kripto? Money lah. Iya, betul. Tapi walaupun money nggak semua kayak bisa believe gitu, ya kan? Banyak juga sampai sekarang saham bros tuh yang kayak masih anti kripto, bener nggak sih? Iya, kalau gue sih lebih ke ini sih, gue tim cuan. Tim cuan. Mana yang membuat return menurut gue paling gede, ya gue sikat dong. Emang kalau lu saham bros, tapi lu lihat kripto lebih cuan, lu tetap gue maunya saham. Percuma Kan ada yang gitu. Berarti dia nggak mau cuan. ya cuma gambar-gambar di gambar-gambar di Trading papan view. tapi Iya. memang ujung-ujungnya uang. UUD. Gue selalu bilang, gue tuh bukan pelukis yang handal ya. Kalau gue bikin chart, biasanya cuma gue kasih gambar senyum doang dan please naik tulisannya. Atau M. Enggak. Gue paling sering sih biasanya gue doain chartnya supaya chart gue bener gitu kan. Oke. Karena lu udah gambar TA segala macam, ya kalau salah hilang duitnya. Makanya gue berdoa gitu. Chart gue tuh biasanya ada tulisan naik, please gitu. Atau kalau gue lagi short turun, please PLZ gitu. Kalau aku satunya Bukan tabnya PL. buat tab chart, satunya job opening. udah siap-siap ya. Siap-siap. Jadi abis buka trade ini nih live or death nih. Setiap abis buka trade lu langsung linkin siap-siap. Gua apply nggak ya? CV-nya udah siap PDF-nya nah. Enggak, tapi menurutku kalau aku kenapa kok mungkin orang saham sama kripto nggak bisa berteman? Itu soalnya mereka have two extremes gitu. Ya. Saham memang betul, memahaminya tuh kadang-kadang we're buying a company. Kalau kripto mereka kan nggak ngerti wujudnya apa. Kadang-kadang orang ngomong gitu. Tapi that doesn't mean kita nggak bisa bareng gitu loh. Aku nggak setuju sih, karena kayak kripto sekarang kan juga ada company-nya.
Ya, Betul. kayak satu koin ada project yang beneran bisa dipakai di real life gitu, kayak AI contohnya. Tapi mungkin menurutku adalah all these companies they have to prove themselves far enough gitu to sustain, baru mungkin orang-orang bisa bertoleransi gitu loh. Karena I have some friends yang memang mereka garis keras di saham, mereka nggak mau kripto. I mean that's fine, tapi mereka kayak kadang-kadang tuh menyudutkan. Soalnya kan if we're talking about crypto, we're not talking about the assets as well. Bukan cuma Bitcoin. We're talking about the technology. Sebagai orang Gen X yang mungkin tech savvy kan, aku 2000 ya, jadi mungkin bawa-bawaku itu kan lebih tech savvy. Sama kan 2000. 2000 sama. Kita 2000. Tas Lu lu nggak dong. usah bilang Tas lu 2000. dong 1000 ya. Sama-sama 2000 nggak boleh gitu ya. Iya. Brothers and sisters. Enggak, tapi kan we have this element of technology. Jadi kadang-kadang tuh kita ya nggak bisa judge a book by its cover juga. Ada use case-nya. Aku tadi pagi aja, misalnya tadi pagi nih, temanku ulang tahun. I had my flight. Turun, aku mau ngasih temanku hadiah di Singapura dia. Aku mau transfer duit nggak bisa. Mau aku beliin hadiah online kelamaan. You know what I did? USDT. I open my wallet, ada it, aku transferan dia aja, udah selesai. Cara jadi temen Angpaunya. lu gimana men? Biar Iya, gue mau ditransfer dong, ke Ethereum. Transfer Ethereum, kalau gue transfer nggak mungkin Ethereum, gue USDT. I was thinking of a more convenient way. Saya bukan bilang Setuju bank sih ini itu, nggak setuju. convenient, tapi Yeah. memang the technology aspect. Kalau kita ngomong masalah aset, I would say yang gede-gede doang yang survive gitu loh. Ya. Yang lainnya they have to prove themselves as well. Soalnya I don't think from a company's perspective mereka segitu transparan. Betul. Tapi kalau gue lihat ya, kalau gue dari perspektif saham nih pertama ya. Orang lu buying a company. Kayak kalau kita lihat masalahnya company pun, gue by the way gue accountant dulunya. Gue sekolah di US, gue lulus jadi orang pajak. Gue bener-bener accounting, gue double degree kedua gue finance. Bener-bener Full stack. Finance full banget ya. US lah, maksudnya fully Asian banget gitu kan. Dan hobi gue baca financial statements, ya kan. Nah, lu tahu, tapi kan saham itu nggak directly reflecting the financial statements. Ya. Karena ada yang namanya PBV, ya, yang book value-nya mereka Yeah. kan. Nah ini yang mereka yang zaman dulu di 2017-16 itu selalu overly inflated karena ada ya visi-visi kan lagi tech booms kan, Yeah. makanya Goto segala macam. Ya Try gua to sell. try to sell this, the valuation, WeWork yang paling skandal gede banget menurut gua. Yang kalau di Indonesia kita lihatnya tuh Goto. Lu punya company Gojek yang bener-bener besar sekali, Tokopedia yang bener-bener besar sekali, yang sahamnya bener-bener kecil sekali sekarang. Kalau besar jatuhnya gitu kan. Iya dong, gue ikut dari Iya. IPO loh itu. Gue cuan karena pas IPO gue udah tahu ini bakal jatuh, gue jual lagi. Dia naik, gue jual. Ya bukannya tengil, tapi maksud gue karena gue orang kripto, jadi gue tahu it's just a matter of attention. Ini gue Yes. pakai kata-katanya AT juga ya, attention. Tapi begitu gue belajar dari dia, menurut gue ini benar. Dan Bitcoin sendiri, kita masuk ke kripto, ini bukan diciptakan dari langit sebenarnya. Kalau Bitcoin itu ada COGS-nya. Gue orang pebisnis, gue entrepreneur. I have Web2 businesses. Cost to mine lah. Cost to mine, which is electricity. Yang setiap halving, it goes up. Jadi poin gue di sini, ya, gue tahu crypto 99% is a scam. I agree. Tapi kan dari tadi yang kita bahas apa? Bitcoin. Gue nggak percaya kalau Bitcoin itu scam. Atau Ethereum. Ya, gue lumayan itu dua lumayan heavy lah ya. Cuman kalau yang lain, misalnya koin, gue bikin nih Alex Coin gitu. Ya udah pasti scam, man. Jangan beli Alex Coin makanya. Bentar lagi gue bikin. Emang ada? Enggak, jangan. Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Tapi kayaknya ada ya. Karena nama Alex ada. cukup cukup Oh common. iya. Nama Alex Ada. cukup common. Kayak ada deh, gue pernah lihat di Coindex juga ada. Tapi Ada. cukup common nama Alex itu. Iya. Jadi jangan dibeli. terserah lu. Lu suka sama gue misalnya kan. Mau beli, gue sih nggak punya ya. Kayak gitu sih. Menurut gue dari sisi Bitcoin sendiri tuh lebih apa ya lah, punya fundamental, bukan hanya dalam sisi financial value, technology value udah jelas, Iya. tapi lebih ke gua ngelihatnya ini sesuatu duit yang bukan didapetin dari langit. Untuk menciptakan ini lu butuh electricity dan super computer power. Aku kenal orang, dia tuh ada company in apa namanya, let's say resources lah. Dia
jualan commodities. He wants to transition to renewables, ESG. Ya. And one of his plans was to incorporate the use of blockchain. Karena dia itu kayak mikir ke depan gitu. If we want to use like ESG, kita mau comply sama mereka, teknologinya harus memadai. And I was surprised because ini orang nih sudah tua gitu, sudah kakek-kakek. Dia sempat ngomong gitu, kita harus cari partner, orang yang bisa tahu how the blockchain works and how to implement gitu loh. Jadi menurutku ini sejelek-jeleknya orang ngomongin crypto, itu on the technology side we can still make use of it gitu. Jelas. Kalau itu sih gue without a doubt ya. Maksudnya We'll never know kan? iya, karena literally the principle of blockchain juga kan sebagai orang data lah ya, sebagai orang data yang sekarang udah nggak lagi jadi orang data. By the way itu gue pernah lihat sih projectnya di Hong Kong. Pokoknya tentang renewable energy. Gue juga ada orang Indo, gue nggak bisa disclose ya. Tapi gue sempet ngobrol Gen X lah. Gen X lah. Dia orang Gen X lah. Dia tuh mainannya hutan. Jadi dia beli hutan supaya bisa jual carbon credit. Yes. Cuman diintegrate ke blockchain technology supaya dia bisa bikin aplikasi yang misalnya Microsoft mau beli itu tuh bisa ngelihat dari sana. Karena kan kalau blockchain itu immutable, lu datanya nggak bisa ganti-ganti, nggak bisa diulang, nggak bisa diganti-ganti. Itu menurut gua kayak gokil banget, udah bisa mikir sampai, maksudnya bukan kayak maksud gua kayak keren banget gitu, udah sampai sana ya. Iya, udah sampai sana yang gua aja sebagai GM fans, what meme coins we're buying, dia udah bikin actually teknologinya lebih berguna dia dibanding gua gitu kan. Keren, makanya kayak tadi lu bilang, gue cukup bullish ke depannya in terms of technology, sustain gitu. Jadi memang kalau kita bicara koin, token, ya most of them are scam. Tapi kalau bicara teknologi, ini benar-benar bisa diimplementasikan di kehidupan. But now orang-orang mungkin lihatnya tuh crypto is a casino. Memang kasino sih menurutku. Memang. Saham juga, men. Ya, kalau beli gorengan, besok digoreng, lalu beli kaya. Tokennya. Iya. Everything in life is a chart, is a gambling. Lu nggak akan bisa, ya bro. Lu literally ya. Di sini gue selalu berprinsip risk and rewards. Berapa yang lu risk, ya hopefully you get the rewards. Karena in the end of the day, lu tuh nggak bisa berharap lu risk nothing gets everything. Itu tuh nggak mungkin men, nggak mungkin. Kalau ada semua orang, kita semua udah financial independent, financial freedom, nobody works in the factory anymore, nobody works in the office anymore, ya nggak ada orang kerja aja sih, kan udah kaya semua. Nggak mungkin. Terus gimana sih pendapat lu tentang, kan sekarang kita lagi anak-anak muda sekarang lagi oke-okenya pengen gejar-gejar kripto, tapi ya masalah regulasi lagi di Indonesia. We're trying to be there lah. I'm trying to be very very political in here. Tapi maksud gue lihat bagus lah dari 3 tahun belakangan ini, banyak improvement yang karena memang kalau gue lihat marketnya benar-benar besar, the government simply nggak bisa tutup mata. Jadi gue happy kan ada perpindahan kekuasaan dari Bapepti ke OJK misalnya, dan the pillars are still there to oversee lah. Kayak si Bapeptinya kan bukan berarti mundur juga dong, dia kan ngelihat coexist gitu kan. Gue quite happy ya ngelihat yang ada di maksudnya regulasi di dalamnya seperti apa. Cuman memang implementasinya ini yang different story. Takes time. Ya, takes time. Dan juga gue belum bisa ngelihat, jujur ini pendapat gue aja. Gue ya sebagai, lu tau lah, gue kerja kan. Gue sebagai pekerja gitu kan. Gue nggak bisa melihat implementasi di mana this is a win-win-win solution. Maksudnya apa? Win-win-win. 3 dong win. Okay. Karena ada 3 party di sini. Yang pertama government, the first party. Second party retail, kita nih user. Third party ya those projects yang dari luar, exchanges or whatnot, itu dari luar. Tapi gue nggak bisa ngelihat ada yang 3-tiganya tuh win. Gue nggak bisa lihat solusi yang 3-tiganya win. Mungkin ya kan, gue kan orang bego ya maksudnya cuma orang bego aja gitu kan. Pengamat saja. Pengamat. Gue bukan orang pinter banget atau gimana gitu kan. Ya, kalau pinter McLaren gue udah 100 men. Wey. Satu aja nggak punya. Jadi kan karena kayak gitu, gue cuma mikir gue nggak bisa ngeliat sistem
di mana tiga-tiganya tuh win. Someone or one party will be hurt. Pasti satu. Misal usernya win, project luar win, artinya free, government nggak dapat apa-apa, dia hurting dong. Itu satu senario. Senario 2, semuanya all regulated, user aman, tapi project luar nggak ada yang bisa masuk, dan ekosistemnya di Indonesia sendiri nggak bisa maju. Satu party hurt, project luar, dan ujung-ujungnya kalau yang itu even worse karena retailnya akan hurt, nggak dapat expose. Iya benar, malah kayak ini nggak sih, kayak jadi kalau ada teknologi baru kurang nggak tahu ya. Kalau dan ini pernah kejadian by the way. Background gue sebelum gue jadi GM Farms ya, what game coins are we buying today? Sebelum GM itu, sebelum itu gue lumayan. Kalau sekarang kan udah nggak keren. Dulu gue lumayan keren lah. Kerjanya pakai suit gitu kan, jam tangan bagus, sepatunya juga bagus. Kalau sekarang pakai sneaker kan. Gue dulu ke consultant. Kantor gue di WTC, bukan Mangga 2, Trade Center gitu. Tapi di situlah gue baru melihat justru ternyata banyak banget party ya yang terlibat, dan di sini salah satunya di zaman itu dulu, kalau lu ingat ada Omnibus Law. Nggak apa-apa, kita nggak lagi ngomong itu, tapi intinya Omnibus Law itu memudahkan foreign companies, ini Web 2 ya bukan Web 3, buat masuk dan invest di Indonesia. Ini baru dibuat setelah Vietnam tuh udah maju. Karena sekarang kayak contoh dulu, kalau lu mungkin pernah denger Tesla mau bikin pabrik di sini. Iya. Rumornya kan gitu. Terus nggak jadi. Pergi di mana? Pergi keluar. Akhirnya yang dapat dealnya siapa? Negara lain. Ini kan opportunity bisnis dan teknologi learning yang kita hilang. Yes. Sama banyak banget ini kejadian kayak gini. Teknologi nggak bisa masuk dan hilang karena mereka masuknya ke Vietnam. Vietnam tuh sering banget kayak gini. Bukan ibaratnya kayak dia nyuri kita punya opportunity. Is it because they are open? Maksudnya mereka in terms of country, I mean Indonesia is much more powerful. Yes. Kita punya banyak banget resources guys. Kita banyak resources, kita ada manpower, bener-bener powerful gitu. Kita punya banyak semuanya. Betul. Tapi karena kita being seclusive, which is also good. I mean karena kita nggak bisa ngasih sumber daya kita gitu aja dong. Tapi kita juga nggak, menurut gue kesalahannya di sini atau ketidaktepatannya adalah dipersulit, sangat-sangat sulit buat investor asing masuk ke sini. Is it because of stability? Nah ini gue kurang tahu. Tapi kalau dulu klien-klien gue sih lebih kelihatannya kayak ada party atau pihak yang merasa dirugikan atau kurang disenangkan. If you know what I mean. Kurang disenangkan gitu kan. Kemarin kan banyak juga isu yang kayak, bukan isu sih, bahkan ada yang ngomong kenapa kok Tesla nggak jadi invest? Karena kan kayak negara juga udah invest banyak nih di satelit ini, satelit itu, makanya kayak kalau misalnya Tesla masuk ya ada yang dirugikan, ya Starlink masuk ada yang dirugikan gitu. Betul, salah satunya karena memang kalau lu tahu nih, bikin company di Indonesia, kita tuh ada namanya ranking kan, everything has ranks ya. Ada easiness of doing business in Indonesia, and kita salah satu worst ranking ya, obviously. Dan tapi kita improving ya, every year kita improving. Gue udah nggak update lagi sama itu, cuman kita tuh improving. Terakhir gue tahu kita di sekitar 60-an rankingnya. And guess Singapura ada di ranking berapa? 1. Vietnam I don't know, before top 5. Ini yang menyebabkan gue kayak kesel sama diri gue sendiri karena I'm just a stream yang gue tuh powerless gitu kan, nggak bisa mengubah ini. Gue ngeliat teknologi yang benar-benar kesempatan ada yang kita bisa ambil, tapi nggak bisa karena ini semua larinya ke Vietnam. Dan ini yang gue takut di Web3 tuh kayak gitu juga. Kalau lu ngomongin regulasi Indonesia, kalau kita terlalu seklusif, we will go down the same path. Everything will disperse ke Vietnam. Lu kemarin ke GM, lu lihat vibes-nya, gokil nggak? Gokil nggak? Semua after party full. Semua orang, they know what is crypto, they know how blockchain. Dia cuma bukan kayak gue mau beli meme coin, what meme coins are we buying today, bukan kayak gitu. Dia actually know. They even have ATMs, right? Yeah. Ada. Gue kemarin sempat ke ATM-nya dia di Vietnam. Maksud gue tuh kayak sampai selevel itu, yang 3 tahun lalu itu nggak kayak gitu. Nah, kalau lu ngomongin sekarang regulasi, ya harapan gue kita cepet-cepet bisa catch up ke sana. Di Vietnam sekarang regulasinya gimana? Ya itu dia. Di Vietnam tuh agak somewhat loose.
Ya every party have an understanding aja sih kalau gue lihat. Tapi don't take my words lah, gue cuman stupid guy yang ada di YouTube aja gitu kan. Terus gue penasaran juga nih, ini kan kita kan cycle crypto ini kan berulang ya, dan kita sekarang kan let's say kita masih mau menjalan ke bull. Terus ada yang namanya winter. Nah, strategi lu apa sih kalau nanti winter market? Kan itu kayak kalau winter tuh sepi banget kan. Dingin men. Dingin kan? Beli jaket men. Gua Jaket lu apa nih? Jaket lu apa? jaket gua ya biasa aja jaket gua produk lokal, everything lokal. Yoi. Apa nih maksudnya? Lu bakal pindahin ke jaket. conventional business atau stay in crypto? Karena gue memang orang yang konvensional ya. Kalau satu lu pertanyaannya gini dulu menurut gue, kayak oke, lu di bull market ini bakal exit kapan dan di mana dan gimana exitnya mungkin kan. Ya. Kalau dari sisi gue nggak jual Bitcoin gue. Hodl, diamond hand. Mau dia jatuh tiba-tiba besok ke 20.000 lagi, gue nggak jual gitu. Kalau ternyata gue jual, ya YouTube gue udah tamat, udah nggak ada kan. Gue nggak jual. Gue jual yang lain tapi kayak Ethereum, altcoins gue, meme coins gue, hopefully meme coins gue beggar ya. Itu gue jual. Itu gue jual pasti. Cuman Bitcoin itu gue nggak jual. Walaupun lu tahu nih kalau winter Bitcoin kan kalau dari historinya pasti juga akan Jatuh. turun 50%, jatuh dalam. Itu dia, adek gue bener nih. Beli lagi. Gue happy. Gue happy. Gue beli lagi karena my personal target, gue pengen semua anggota keluarga gue itu punya Bitcoin 5. Ya dream kan boleh tinggi. Ya, berarti lu ini nggak full fokus di kripto kan? Lu pasti ada pemasukan lain yang bisa buat lu serok Bitcoin, bener nggak? Ya pasti dong. Iya kalau nggak bisa. Contohnya. Kalau nggak bisa men. Gue karena tradisional banget ya, gue suka F&B. Gue kebetulan sama istri lumayan suka ya F&B, jadi gue punya beberapa cafe juga di Jakarta. Gue juga ada ya, surprisingly gue punya bisnis logistics, even though gue nggak terlalu banyak ngerti tentang truk ya saat itu. Gue masih muda. Sampai sekarang masih ada apparently tapi nggak terlalu maju karena gue nggak ngerti. gue lebih ngerti komputer dibanding ngerti truk ternyata. Kan awal gue pikir cowok lah pasti Sistem ngerti dong. mobil. Nggak men. build system kan di situ. Iya, cuman maksud gue kayak bisnis itu, pengalaman gue ya, bisnis itu lu tuh harus involve and passionate di dalamnya. Kalau lu langsung delegate ke orang, gimana pun it will not go up menurut gue. I have right now 6 companies lah yang beda-beda ya. Ada F&B beberapa, gue ada juga digital agency, gue ada juga yang crypto related. Tapi ya gitulah, itu side income gue yang menyebabkan gue bisa beli serok lagi Bitcoinnya. Play gue apa? Play gue nih kan Bitcoinnya gue jual semua nih asetnya kan. Gue jual semua. Ada 2. Yang pertama kan kita bisa coba polymarket ya. Gue coba mau beli di harga bawah di tahun 2027 misalnya. Atau ya gue mungkin akan masuk ke DeFi. Oke, gimana tuh? DeFi gue earn dari Bitcoin yang gue punya. Lu staking Collateral. berarti? Either gue collateral atau gue staking. Gue Bitcoin get Bitcoin. Cuman kalau Bitcoin get Bitcoin, kalau di bear market agak jelek. Bagusan Bitcoin gets USDT. Gitu. Cuman kalau menurut gue collateral pun itu salah satu yang oke ya. Salah satu yang oke karena ya kalau kita ngomong panjang caranya gimana, itu lebih susah lah ya. 2 jam mungkin podcastnya. But do you trust DeFi platforms? Kan security risk-nya itu loh. Iya. Kalau bangkrut enggak ada. Ya bener sih. Ya itu dia. It's based on trust. Ada satu sih yang cuman satu sih yang gue trust. Cuman satu. Tapi selain daripada itu gue CeFi juga nggak masalah sih. CeFi loan. CeFi. Ya kalau CeFi loan kan lebih banyak ya. Ya gue nggak perlu sebutin satu-satu mereknya, kan gue kerja di salah satunya juga. Nah, iklan dikit. Mau lebih bagus. Nggak, cuma maksud gue CeFi loan cukup oke lah. Cukup oke. Itu play gue. Lu sendiri gimana, Sal? Kalau aku ikut Koko sih. Waduh. Enggak. Kalau aku sih mungkin because actually my portfolio is 80% Bitcoin. Lebih bagus. Dari harga aku, this is my first cycle actually. I bought it at 20 to 30k masih ada sampai Bagus. sekarang. And I'm not planning to sell. Yeah. Soalnya kayak aku nomor 1 kayak ngapain? Iya. Nomor 2 mau dia jatuh pun, kalau misalnya aku tahu dia
sudah supply cap-nya limited, dia di inclusive kepada institutions, everybody's getting in, and I believe mungkin kedepannya volatility nggak segitu gedenya gitu loh. Jadi mau bear pun mau drawdown pun nggak apa-apa. Jadi saya konsep nih, aku ngomong sama teman-teman deket gitu, aku selalu ngomong kalau di saham mau beli kripto tuh apapun aku selalu ngomong nggak apa-apa bro, ya yang penting yakin bangkrut belakangan. Iyalah, pokoknya mau apapun yakin dulu, beli dulu. Mau bangkrut nggak bangkrut nanti aja. lebih gampang minta maaf dibanding minta izin. Nah itu bener kan? daripada Kalau nyesel. perempuan tahu kali. Ya kan cowok-cowok tuh ngeselin ya. Daripada nyesel. Terus aku pernah tanyain sama orang tua loh, terus duitnya dari mana ya? Nanti kerja, nggak tahu gimana kerja. Makanya tetap harus kerja guys. Lu jangan lu kripto lu nggak mau kerja, jangan gitu. Benar ya, tetap harus ada kerja. Iya, lu harus biar bisa buy the dip. Iya, by the tip. Kalau nggak lu dari mana sih? I mean I'm not a crypto expert or anything gitu. Sama kan. gue juga. Kita Iya, karena kita terlalu sama. terlalu dalam. Senior semua Kompak nih. lagi. 2000 jangan lupa. 2000. Tapi ya udah gitu loh, menurutku kayak kripto ini bukan dari orang saham ya. Aku nggak lihat kripto ini senegatif itu gitu loh. Sekarang aja aku sahamnya masih ada loh. 30%. Kriptoku 55% di sana. Nice. Ini sebenarnya kesalahan gue sih, bro. Gue dari cycle ini, this is my third cycle ya. Tapi bukan berarti gue lebih pintar dari lu, enggak. Artinya gue lebih bodoh aja mungkin. Karena kalau gue third cycle gue, harusnya kan gue udah kaya banget gitu. Oke. Tapi enggak gitu kan kenyataannya. Nah, ya gue belajar satu hal ya. Menurut gue, waktu di end of the last cycle, itu tuh pas Bitcoin di 30 something, gue udah mulai start DCA, gue beli. Jadi kan yang paling terkenal di sini mungkin crypto influencer menurut gua Bapak Timothy Ronald lah ya, paling terkenal lah ya, paling besar, public figure paling besar gitu kan. Dia beli di 15 something ribu atau nge-call berapa. Itu gua juga beli, gua bahkan punya screenshotnya gitu, gua beli. Cuman bedanya ya dia belinya dengan full kapitalnya dia, gua beli dengan 0,05% kapital gua, karena gua nggak punya balls yang sebesar Bapak gitu kan. Tapi ya disitulah maksud gua beli sampai bawah, terus gue beli lagi naik ke atas, itu lumayan stupid kan. That's what I did. Jadi maksud gue udah beli ini ke bawah kecil, entry gede gue tuh di 40.000. Semakin conviction semakin gede, porsinya semakin gede juga. Nah, tapi gue telat men. Jadi itu masih punya saham banyak gue di situ. Gue langsung liquidin saham gue ganti ke Bitcoin di 40.000-an, which is Januari. Ya kan, Januari. Gue ingat banget sebelum pergi ke Hong Kong lah, ada acara waktu itu, sebelum ke sana gue liquidin, gue ganti ke kripto. Tapi kalau menurutku gini, ini kan semua orang they may look like they know what they're doing, tapi nanti bear market baru tahu siapa yang orang yang beneran jago gitu loh. Because I have story gitu. Kenapa kok aku 80% Bitcoin? Soalnya nomor 1 ini aku baru masuk, nomor 2 aku nggak tahu apa-apa. Betul. Jadi might as well I play defensive gitu. I would rather double, triple my portfolio tapi nggak ada risk buat ke nol gitu loh. Yes. Portfolionya gede nih berarti nih. Enggak. Kayaknya 10M. Enggak lah. Coba enggak. Kalau 10M biasanya kan kalau kali 2 aja 20M ya guys ya. Iya. Gede. Enggak, for my standards kan cukup kan, lebih dari cukup. 10M tuh lebih dari cukup. Enggak, Cukup. makanya Jangan dia ke situ. bukan friend zone lagi. Bukan, Ya, business zone. Udah beda zonanya ya. Iya. Beda. Luar Memang biasa. muka million bucks ini susah. Nice. Nasib orang ganteng. Enggak lah. Kalau gue biasanya lihat justru orang ganteng yang kurang banyak portfolionya gitu kan. Iya. Jadi girls Harus single. adil. Ya, Jangan. ya jadi tapi gue salut men. Gue salut karena waktu orang masuk ke kripto ya, nggak banyak yang maunya masuk Bitcoin. Termasuk gue. Iya. Di cycle pertama gue itu nggak masuk Bitcoin. Ya karena kan lu liatnya, udah mahal banget. Padahal masih banyak koin kecil-kecil yang murah. Itu betul banget. Dengan harapan, bisa kali 10, bisa kali 20, kan Gua Bitcoin masuk cuma kali 3. Ethereum dulu. Masih bagus dong. Nah, cuma beda Ethereum. ini. dong. Beda enggak. Gue punya banget. Gue dulu benci banget main kripto. Bencinya gila-gilaan. Karena gue punya Ethereum, gue mining dulu kan. Gue berangkat dari Web 2 lah, bener-bener nerd. Gue mining, dapat Ethereum, gue jual, gue beli skin Dota. Gue beli Enggak skin. main aku. Ya gue beli skin Lu begitu beli yang. skinnya di mana? Steam.
waduh zaman dulu mah gue beli skin CS yang banyak dulu di Bitskins ya, OP Skins. Ini fun fact ya, jadi gue tuh kan tahu Bitcoin 2015. Terus waktu itu ditawarin tuh masih, kalau nggak salah masih $100 deh. Terus iya, gue sekitar 1000-an Bitcoin gue lihat. Terus aku masih SD sih. Terus dia bilang, terus gue tanya dong sama teman gue ini kebetulan memang suka game, suka kayak belanja di kayak dark web gitu. Iya. Terus kayak kok website gue disebut dark web sih? Gak seneng nih gue. Gimana? Tertutup. Terus kayak gue tanya emang buat apa? Buat beli barang, buat pembayaran, terus bisa buat apa lagi? Buat main game, beli bayar ini ya kayak gitu, beli skin gitu. Dulu gue juga gitu sih. Iya, gue fun fact itu seriusan. Dan itu adopsi pertama gue sama kripto loh. Itu adopsi pertama gue sama kripto. Gue mining, gue beli skin, ya gue mainin skinnya karena happy kan. Happy yang gue nggak tahu ternyata kalau gue kalau gue boleh balik kan, misal nih, walaupun sama-sama kita tahun 2000 mungkin beda kan. Tahun 2000 dulu lu SD, mungkin, ya gue masih TK lah. 2000-nya dikurangin kali ya kita ya. Gue ditambahin lah, nggak apa-apa lah. Kasihan sama gue. Maksudnya tuh gue masuk ke sana, gue punya Ethereum, langsung gue jual, langsung gue duitin. Karena di kepala gue ini magic internet money, gue nggak gitu paham konsep Bitcoin, gue nggak paham konsep Ethereum. Yang gue paham, gue mining, komputer gue bekerja like a slave Rodi buat gue mendapatkan skin yang baru. Wah, ini kayak mesti ini sih. Kalau dulu kan orang siapa tuh beli Bitcoin pakai pizza. Iya. Lu beli skin pakai Ethereum. Berapa sekarang harga skinnya? Tapi surprisingly skin gue pun naik juga. Appreciate in value. Jadi bener-bener kalau orang udah jatuh ketimpa duren, gue udah terbang ditabrak lagi kali. 2 kali gue ruginya, men. Pertama, gue dari Ethereum gue pindahin ke skin. Itu udah rugi kan. Terus skin CS gue itu dulu 2 kali 3 appreciate in value. Kalau teman-teman ada yang main CSGO, ada namanya Butterfly Fate Knife. Gue punya 20 lebih dulu. Kayak gituan. Itu paling liquid. Itu berapa? Dulu harganya sekitar 300-an. Terakhir gue cek 1000-an. $1,000. Masa rupiah, men? Dolar. Tapi maksud gue, itu aja gue udah nyesek kan. Ya coba men, kalau 20 kali 1000 coba. 20.000 lumayan lah, dapat 1 Avanza. Di Bitcoin di bawah masih bisa. Nah iya, Ethereum gue lebih banyak lagi artinya men yang gue buang di situ. Itu gue kayak, aduh, tapi gue benci banget. Long story, gue benci banget sama itu Ethereum. Walaupun itu make me a good amount of profit, cuman yang manusia selalu benci itu what ifs I didn't sell. Mana kantong Doraemon? Nah, makanya kan kalau bisa tuh gue balik dulu ke waktu yang sebelumnya, gue tonjok diri gue, jeger, gue simpen Bitcoinnya, Ethereumnya. Tapi ngomong what if ya, tapi aku nih ada cerita. I have this friend. Kita tuh barusan connect gitu kan, udah lama, terus kita connect. Terus dia ngomong, bro, main crypto? Enggak lah, cuman sedikit gitu kan. Aku juga baru main gitu. Terus dia ngomong, enaknya aku masuk enggak gitu. Ya enggak apa-apa, masuk aja. Seikhlasmu aja. Tapi duit ikhlasnya dia itu, ikhlasnya tuh dapat, waduh, ikhlasnya gede gitu. Well. Kalau dia masuk sini nih. Kalau dia masuk itu, dia mas deposit. Waduh, ini kok piro Pak? Noling glundung piro Pak? Betul kan? Saya ngomong sama aku gitu. Bro, ini altcoin season. Aku nggak ngerti kapan altcoin season. Altcoin season tuh gimana, nggak pernah ngerasain kan. Terus aku ngomong, bro, kalau kamu mulai, it's better for you to test and see, gitu kan. Soalnya kan bukan saham. Kamu kan nggak pernah main saham. Konotasinya aset yang lebih stabil gitu. Apa bro, kita masih miskin, kurang duit. Gandakan di banyak altcoin. Padahal ya. Iya. Itu deposit. Gak bisa ngomong tapi aduh ini orang enak dah. Terus akhirnya masuk bulan apa? Februari. Maret dia happy. Wah, gampang juga nyari duit. Bisa buat nikah. Dia bukan buat nikah lah, maksudnya buat ngedate gitu lah. Gila, ngedate-nya MM-an. Bukan. Dia masih kelasnya terima, beda dong. masih terima ini kan nih. Teman baru gitu.
gue mau daftar jadi temennya. Iya, Kalau mau jadi temennya. mau bikin monetarium lagi. Makanya. Enggak, bukan teman saya, bukan saya, tolong. Dia juga kan tadi. Iya, makanya. Enggak. Terus gimana? Terus akhirnya sampai April sampai sekarang kan dia kan side mistake gitu kan. On the way down he lost like 30%. 30%. 30% still okay, man. Iya, still oke. No, but he's still holding on. Tapi floatingnya tuh kan nggak kecil gitu. Iya, Iya. cuman maksudnya I would imagine kalau lu masuk kayak altcoins yang nggak jelas misalnya. Gue sorry banget, maksudnya gue mau nge-call kayak misalnya contoh Manta. Mantap. Oke. Ketika lu beli jangan di pucuk deh. Lu beli di $3, udah bukan pucuk ya. Lu turun ke 80 sen itu nggak 30%, man. Itu berkali-kali Itu lipat ya. ibarat lu punya satu Innova, sisa bannya doang itu. Makanya itu kan nyesek kalau kayak gitu. Itu mungkin yang aku sebenarnya ada bersalah gitu loh. I didn't tell him the coins, enggak, tapi ibaratnya dia itu ngerti dari aku. Terus aku coba ngomongin dia, tapi dia kayak belinya yang aneh-aneh gitu. Which aku nggak pernah ngomong gitu loh. Tapi aku ada merasa bersalah, tapi kayak considering temanku reaksinya gitu sih kayak, wah gila banget sih, aku kayak gitu sih udah pusing gitu. Ya iyalah, gue juga pusing. Gue Tapi- kena likuidasi nggak bisa tidur. Iya, kebanyakan orang kayak gitu maksudnya. Jadi mungkin my advice is kalau misalnya if you just start, baru mulai, if you don't know the asset well, just take the minimum risk gitu loh. Aset mana yang minimum risk. Jadi Setuju. apa ya, ibaratnya kita kan di sini kan bukan mau cuan doang. Ya. Minimize Betul. risk is also cuan gitu. Cuan. Setuju. Mm-mm. Lu mau cuan 10%, better than lu lose 5%. Sorry, salah. Lu mau cuan 5%, better than lu lose misalnya 1% gitu. Iya. Karena lu cuannya 5% lebih banyak. Iya. Meskipun bayar hairline pun nggak apa-apa. Ya, nggak masalah gitu. Tapi Kalau yang gue kadang-kadang- penasaran sebenarnya kalau portfolionya Vanessa kayak gimana nih? Itu gue Nah, itu. penasaran. Aduh, lu jangan lihat portfolio gue terlalu dijen. Nggak, kalau dia Bitcoinnya nggak ada kayaknya. Moon boys. Ini Moon Boys, gue Boys. kan bener-bener Bitcoin. Kita kan kakak engkau adek, jadi bener-bener Bitcoin. Kalau lu gimana nih? Pasti teman-teman gue rasa pemirsa di sini penasaran. Rosha ini kayak gimana portfolionya? Ini Gue kalau- takut sih ngomongin ini. Tapi nggak apa-apa, describe ya aja. tapi ya memang benar sih. Portfolio gue tuh meme. nggak masuk akal bro. Nggak apa-apa. Percaya nggak percaya, gue tuh dari bulan kemarin ya, itu kan udah intens banget main meme. Dulu meme-nya masih di BSC. Lu kalau nanti deh kapan-kapan lu lihat story gue deh, highlightnya yang journey itu gue ada satu handphone. Jadi kan gue tuh kebetulan suka pakai satu merek handphone, dan gue tuh kayak simpen gitu. Kalau misalnya udah ada keluar baru, gue mau ganti, gue simpen yang lama. Oke. Jadi itu handphone yang bulan kemarin masih ada, tapi gue udah nggak pernah aktifin. Dan walletnya tuh masih ada di sana semua. Masih lihat history purchase lu. Masih ada semua. Jadi kemarin gue kayak iseng kan, mau lihat, gue beli meme apa sih bulan kemarin. Gue inilah colok, nyalain Masih ada ya? baterai. Semuanya meme, dan itu tuh kayak ratusan meme. Masih hidup nggak pertanyaan gue tuh meme mati Ya semua? enggak. Dia kan dulu cacing-cacing naga-naga jadi cacing semua. Iya lah. Aku juga Cuman- mau dong bro. Kayak memang gue dari dulu itu kayak emang suka main meme, dan kebetulan kayaknya memang lucknya tuh di meme deh. I see. Kayak koin konvensional, koin fundamental, gue ya ada beberapa juga yang oke. Cuman kayak sampai sekarang portfolio gue yang gainnya paling bagus itu meme, jujur aja. PP, Nice. Shiba. Yang itu yang Shiba yang big keren. caps lah ya, big caps. Tapi belinya tuh bukan dari big caps, dari belum listing belinya. Iya, kayak beneran itu Those si access kan nggak semua orang. si Shiba itu pokoknya gue masih inget dulu gue belinya di satu exchange luar yang sudah rakpul. Waduh. Itu ya sudah nggak ada exchange ya. I see. Boleh sebut merek Hotbit. Tahu Hotbit kan? Gue tahu. Itu pertama kali Hot dia Wheels listing tahu. di Hotbit. Hot Wheels. Itu sebelumnya kan belinya di DeFi juga kan. Iya, lu develop pindahin ke Nah. situ ya. Ya terus kayak di Hotbit kan lumayan kayak Maxi-nya sekarang lah, ya kan? Sekarang Maxi lah. Semuanya meme tuh kayak awal-awal listingnya di Hotbit kan dulu.
Kalau sekarang sih ada 2 sih. Kalau gua lihat ya. Lu punya? Yo, dong. Iya, iya. Coinex cepet banget loh. Kalau gua boleh iklan cepet banget. DJ itu DJ parah. Karena Oke. timnya kayak gua semua. Lu Dark Maga itu tuh paling cepet. I Dark see. Nero gua udah listing juga hari Nah. ini. Sebenarnya kita ketemu lebih awal ya. Harusnya. Jangan nanti lu portfolio berubah. jangan. Gua udah suka men. Gua udah suka lu buat Bitcoin. Enggak, ada sisa sedikit enggak apa-apa. Gua udah suka lu portfolionya Bitcoin Iya, bagus. Itu paling benar dia. Iya, Ini gua suka jangan yang itu. not financial advice, ini nggak boleh. Jangan, diikutin. jangan kayak gini. Ini Iya. extreme far right ini. Ini far right. Parah banget. Far left. Ini far left. Jangan. Iya, Terlalu jadi- mimers. Jadi kayak gitu. Terus bahkan gua bong itu baru heboh tahun ini kan. Baru ya. Gua udah beli tahun lalu. Nice. Gua udah beli tahun lalu. Gokil. Gua ada bukti videonya. Jadi dulu gua Gokil. punya satu platform edukasi, bukan platform edukasi sih, kayak sosial media edukasi. Gua Itu tahu. gua ada call. Gua udah call. Nice. Gua nggak call. Gua bahas. Bahas. Maksudnya bahas kan udah dibeli dulu. Udah dibeli dulu. Iya. Gua bahas nih, gua beli. Terus itu belum listing di Mana-mana? kuning dimanapun belum ada. Masih belinya di DeFi. Terus akhirnya listingnya itu di yang aku bilang rakpul itu ada Iya. Hotbit kan. Terus terakhir gue masih ada sisa, ada jutaan koin itu, gue nggak bisa Nice. keluarin Tak kira. Oh, Bukan. di Hotbit. karena harganya kan nggak seberapa waktu itu. Iya. Sayang banget ya. Iya, ya pokoknya ya gue sesuka itulah sama meme. Kalau gue Emang lucu-lucu soalnya. lucu-lucu karena emang gue kan basicnya desain grafis kan, gue suka gambar, Oh, gue gitu. suka kartun, jadi gue tuh kalau lihat ih kok lucu, jadi gue beli, gue lihat websitenya kok lucu, beli. Cewek yang lucu dibeli. Gua kalau gue story ya, gak jauh-jauh banget. Jadi yang kemarin itu yang membuat finally the last trigger kenapa gue jadi memers, jadi GM Fam Squad itu Bome, Book of Meme. Oke. Book of Meme. Sebelum itu kan Wave. Ya, Pas Wave itu gue merasa ini nggak mungkin terjadi. Terus habis itu Bome pagi-pagi gue lihat naik 30%. Di hari itu gue lagi deliver speech di anak-anak UGM. oke. Gue lagi di UGM waktu Jangan itu. ngomong dia tinggal. Enggak, gue bilang sama temen gue, sama tim gue, orang blow on mana yang mau beli Bome udah naik 30% dengan meme gak jelas, gambar frog penipuan. Itu gue kata-katain habis-habisan. Pas pulang, gue baru sadar ternyata gue goblok, gue yang bego gitu. Blow 380% men, gue kayak Iya. oh ternyata gue yang blow on ya teman-teman ya. Itu final trigger gue. Langsung gue kontak temen gue, bro, what memes you are buying today? Sumpah gue langsung Iya, kontak, gue langsung iya. beli men. Itu bener-bener the last trigger gue. Jadi this is proof of crypto itu menyatukan segala kalangan. Iya bener. Ini ya gue Tapi ketemunya di kasino. soal menyatukan kalangan gini ya. Jadi gue tuh kan lumayan suka traveling ya. Kayak bukan cuma traveling lah, kadang ikut event juga. Terus kadang tuh ketemu orang nih. Kalau kayak misalnya kamu sama aku, kayak misalnya kita nih kesukaannya beda kan, ngomongnya jadi beda kan, nggak survive gitu. Tapi begitu sama-sama ketemu orang kripto, ada aja gitu Iya. ceritanya. Dijen sama Dijen selalu ada story. ada Ada aja story-nya. Iya. Interesting. But do you guys think memes bakal masih ada? Maksudnya the volume gitu kan? Pasti ada lah kalau memes. Maksudnya after this run gitu. Kan Yeah, liquidity semua pindah. There gitu. will be more memes. Maksud gue, oke, gue mau bahas Kasino is open. singkat banget. Bukan, oke. Kenapa memes itu bakalan selalu ada? Kalau once you paham ya, kalau lu mungkin beli karena gambar lucu. Gue walaupun gue beli karena gambar lucu juga, tapi gue maksudnya tetep, karena gue orangnya konvensional, gue harus mengerti dulu tetap. Kenapa Yeah. memes? Kenapa Yes, memes naik gitu kan? Sebenarnya gue mau ini Gimana? dulu. Nah, ya bukan karena lucu juga sih, memang ada beberapa Faktor lah ya. faktor juga gitu. Lanjut. Kalau gue salah satu faktornya adalah dia tuh di blockchain apa, Yes. ya kan? Biasanya blockchain yang rame diikuti dengan Punya memes yang kesempatan memesnya naik gitu kan. Nah disitulah, dan memes itu adalah entry level orang buat masuk ke blockchain baru tersebut menurut gue. bukan cuma entry level sih. Entry level orang mau masuk ke dunia kripto yang awam. Itu yang sebenarnya sedih, jangan Jangan Sen. gitu kok. Juga Kenapa lagi itu? kebanyakan gitu emang. ekosistem yang cycle ini ya, ekosistem yang hidup adalah ekosistem yang meme-nya banyak, betul ya kan? Kalau nggak ada meme-nya pasti sepi. Karena Sepi. kayak gue juga nanya beberapa dev
pasti yang pertamanya gue tanyain di Berapa banyak memes ya ada meme apa. Ya, gue setuju. Bahkan ada satu dev, ini dev token yang udah lumayan gede, market capnya gede, layer 1. Dia itu sekarang lagi gak seberapa nih namanya. Terus dia nanya, bagus bikin memes apa ya, dev layer 1. Gak cuman dev fund sebenarnya, VC sekarang mau masuk ke memes sekelas VC cuy. Main portfolio enggak kan? Masuk. Masuk. Gue tahu ada satu VC, dia tuh main memes. Uh-huh. VC gede banget. Betul. Mother. Betul, karena memang lu nggak bisa pungkiri, Iya. memes itu liquidity. Lu ngomongin liquidity, memes itu liquidity paling kenceng sekarang. Yes. Kalau lu masuk di semua oke, kita masuk ke Ethereum. Yang kemarin kan cuma ada Ethereum sama BSC. Lu main di dua itu doang kan. PancakeSwap sama Uniswap di season Solana lalu. Tahun lalu. Nah, season ini kan Solana yang gila-gilaan Yes. banget kan. Lu lihat setiap hari, setiap 1 jam berapa memes yang keprint ke sana. Exactly, Banyak iya. banget, apalagi ada Pump.fund segala macam. Itu kan benar-benar Banyak gampang banget lu bikin token. Dan memes itu adalah salah satu bukti bahwa jaringan blockchain layer satunya itu ya bisa berfungsi dengan baik. Ketika lu masuk ke ekosistem memes, lu awal-awal sebelum lu beli di Chax ya misalnya, lu mesti beli di DeFi platform. Lu mesti kalau dulu cuma ada 2, sekarang ada banyak. Dulu kalau lu mau blast masuk ke layer 2 blast, ya. Lu mesti masuk ke Trusted Finance-nya dulu kan. Yeah. Lu mesti nge-bridge dulu. Yeah. Secara Yes. tidak langsung lu tuh diajarin menjadi practitioner blockchain. Bukan yang dalam banget ya. Yeah. Cuman maksudnya kalau lu udah bisa nge-bridge itu, at least lu udah di atas skill level rata-rata. Gue cuman maksudnya gue nggak bilang Karena itu nggak pro. gampang kan, harus Iya, teliti kan. Iya. harus teliti. Tapi banyak orang yang nggak tahu itu. Dan itu menurut gue kenapa memes dan juga airdrop, dua hal itu salah satu kriteria penting yang kita bisa tahu determine ya. Kita bisa determine blockchain itu bagus atau enggak. Yes. Gitu. Ya, jadi ya gue juga season kemarin tuh lumayan sering banget sih nyoba-nyoba Coba-coba L1 lain kan. Iya, Lu ngetes memes lain di L1. di Sebenarnya IoTeX, di Iya. Arbitrum, banyak lah. Banyak banget. Kalau di season ini kayak strategi memes gua tuh sebenarnya setiap jaringan hampir semuanya gue punya memesnya. Kalau aku sih kepingin cepet kaya doang sih. Ya itu caranya. Enggak bercanda. Tapi kalau misalnya kamu kayak ketika kita bergabung di satu ekosistem yang bener-bener suka juga meme, seru banget sih, kayak mantauinnya, kayak bener-bener kita main bareng. Kalau season lalu itu bukan cuman memes, ini Altcoin, ini loh, NFT. APR-an loh, APR yang sampai 20.000%. Wah itu gua auto skip sih. Wah itu, Gua itu seru banget dulu. Dari kepala finance gua itu udah langsung ting ponzi. Ya, jadi kalau main yang APR gede itu cuman bisa 2-3 hari. Kadang sehari doang rakbo. Tapi Iya. main cepet-cepetan gitu. Jadi makanya di kepala gua udah tahu itu ponzi. Gua sebagai orang konvensional gua nggak masuk. Memes aja gua nggak masuk kan. Iya. Memesnya gua masuk ke altcoins yang bikin gua kena lumayan fuket ya. itu altcoins di season lalu. Lumayan gua kena di situ. Ya ibaratnya kan dulu selalu narasinya season lalu itu Ethereum killer. Siapa yang menjadi Ethereum killer? Yang kejadiannya adalah semuanya di-killed sama Ethereum. Belum ada yang jadi Ethereum. Gak akan ada menurut gua. Iya, belum Gak akan ada lah. sih menurut gua. Sekarang sesimpel Sudah terlalu besar kan. itu satu. Maksudnya lu ngeliatnya dari sisi apa? Dari sisi blockchain. Ethereum punya problem ya dibikin L2-nya aja. Iya, dan bahkan sekarang kayak mereka itu udah ya let's say gas fee mahal. Sekarang gas fee Ethereum murah loh. Mereka kan juga upgrade terus. Yang Betul. gua Dari POW ke POS. Ya, yang gua pertanyakan nanti kalau misalnya Ethereum sudah secanggih itu, apa kabar layer 2? Maksud gua sekarang kan juga layer 2 banyak banget yang Ethereum. Meme Kayak- land. Nggak, maksud gua kayak contoh base. Kita Iya. ngomong base ya. Base aja nggak ada koinnya karena memang layer 2 sebenarnya kalau lu tajir lu nggak perlu bikin koin. Iya. Karena layer 2 itu koin-koinnya rata-rata dipakainya kalian tahu maksudnya buat apa gitu kan? Buat investment. So it's investment guys. Contoh si ikan pari lah, si manta. Jadi kita nggak bisa pungkiri tujuan utama dia nge-raise tokens it's for Access of investments. capital lah. Buat capital. Dan ya itu makanya hampir no utilities gitu. Iya. Hampir kenapa sekarang gini? Even though you stake, It's a maksudnya menurut gua kan orang bodoh di internet. Menurut gua it's a gimmick. Sorry banget ya holdersnya.
Setuju Menurut sih, gua. itu setuju sih, Iya. gimmick. Karena logikanya lu punya company, ada kompetitor lu yang bisa bikin barang yang sama tanpa token. Iya. Base. Ya karena kan dia kaya, Coinbase. Dia kaya, Iya. dia bisa bikin mesin yang sama, L2 yang sama, Setuju. dia nggak perlu token ya. Betul. Once lu udah ngerti di idea itu, gue merasa lu pasti mau langsung tahu nih, kayak maksudnya L2 mana yang scam, L2 mana yang beneran gitu. Iya. Ya cuman gue nggak mau expose semuanya, nanti gue dimusuhin satu Indonesia gitu kan. Jangan. Jadi makanya menurut gue bagus ikan. Ikan bagus ya. Saya nggak suka ikan tapi. Jangan. Jangan. Gue suka yang lain juga. Gua Steak. Oh, gue suka ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar tapi banyak durinya sih. Aku mending kodok lah. Kodok oke sih. Kodok jelas. Gue pegang satu ada yang menurut gue kodok to the moon. Tapi menurut gue Kodok never broke my heart. cat sih sekarang. Cat. Cat Boleh meow. gue belakangan hari ini cat terus sih. Cat lagi Cat. auto printing. Cat apa? Yang banyak. pakai topi. Enggak ada banyak banget. Atau yang ini. Gue kalau misalnya gue yang udah lollipop. gue ada banyak. Kemarin gue sempet Mew, Maneki, gue sebut semua Lucuan ya. Mew, semua dong. Maneki, Noob. Kemarin Jangan dibeli guys. enggak ini kan kemarin cerita gue. Oh, iya, Kita iya. Gua udah sharing. iya, gua keluar. Financial advice. Giko ya kalau nggak salah. Itu gue ada 4 itu kemarin. Wah semuanya liquidity-nya tuh pindah doang gitu, dari satu ke Mew ke Ya, Noob, ya. Noob Mew ke Maneki ke Noob, Noob ke Giko gitu. Gue kayak oke, nikmatin semua roll, masukin ininya. How do you Roll-nya. keep track tapi? Gue kan sell. Gue pakai bot belinya. Maksudnya pakai bot Telegram lah ya. Ya ya. Jadi pasang sell, ya gue juga nggak sampai kali 2 kali 3 ya 50% gue exit. Hit and run lah. Iya, ya gue jitters. Kalau gue di komunitas gue suka dimarahin gitu. Oh jitters nih. Salah satunya gue gitu. Tapi gue yakin semua orang jitters man. Oke deh. Nggak kerasa nih udah. Ya. Dari tadi udah gini-gini. Kasian kan. Maaf kameramen. Sorry. Kayaknya seru banget ya, harus ada season 2 nih. Aduh. Kalau misalnya naik kita minum orange juice nanti. Boleh. Gantian nanti datang ke podcast gue dong gantian. Boleh. Lanjut ya di Lanjut podcast ya, lu ya. lanjut di podcast gue. Oke deh guys, thank you. Thank you. See you.